Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aleda Safa dengan NPM 20222 1500207. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Demokrasi Kepemimpinan dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam. Materi ini penting untuk dipahami karena ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memberikan pedoman dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk mengenai kepemimpinan, musyawarah, dan keadilan hukum. Pertama, mengenai demokrasi dalam perspektif Islam. Demokrasi secara umum dipahami sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin dan kebijakan melalui musyawarah atau pemilihan. Dalam Islam, istilah demokrasi memang tidak disebutkan secara langsung, tetapi terdapat prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai demokrasi, yaitu musyawarah atau syura, keadilan, persamaan, kebebasan dan bertanggung jawab, dan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38 bahwa salah satu ciri orang beriman adalah menyelesaikan urusan mereka dengan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai proses, diskusi, dan pengambilan keputusan bersama. Namun perlu dipahami bahwa demokrasi dalam Islam memiliki perbedaan dengan demokrasi liberal. Dalam Islam, kebebasan tetap memiliki batas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jadi keputusan yang diambil melalui musyawarah tetap harus sesuai dengan nilai-nilai syariat. Selanjutnya mengenai kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, pemimpin dipandang sebagai seseorang yang memikul amanah, bukan sekadar memiliki kekuasaan. Jabatan merupakan tanggung jawab yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin ideal menurut Islam harus memiliki beberapa sifat utama, yaitu yang pertama jujur atau sidik, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat. Kedua, amanah, yaitu mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik. Ketiga, tablik, yaitu mampu menyampaikan informasi secara terbuka dan benar. Keempat, fatanah, yaitu memiliki kecerdasan dan kemampuan dalam mengambil keputusan. Selain itu, pemimpin juga harus bersikap adil, mengutamakan kepentingan masyarakat, menerima kritik, serta bersedia bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Dalam kehidupan saat ini, nilai kepemimpinan Islam tidak hanya berlaku bagi pemimpin negara, tetapi juga bagi pemimpin organisasi, keluarga, bahkan mahasiswa yang dipercaya menjadi ketua kelas atau ketua organisasi. Bagian berikutnya adalah penegakan hukum dalam perspektif Islam. Hukum dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, menjaga ketertiban, serta melindungi hak setiap manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan status sosial, jabatan, kekayaan, maupun kedekatan dengan penguasa. Islam menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Rasulullah SAW pernah mencontohkan bahwa apabila anggota keluarganya sendiri melakukan pelanggaran, maka hukum tetap harus ditegakkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan pribadi. Dalam konteks Indonesia saat ini, nilai-nilai penegakan hukum dalam Islam masih sangat relevan. Masyarakat sering berharap agar hukum diterapkan secara adil tanpa adanya praktik korupsi, suap, penyalahgunaan wewenang, atau perlakuan berbeda antara masyarakat biasa dan pejabat.
Nilai keadilan inilah yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam. Hubungan antara demokrasi, kepemimpinan, dan penegak hukum. Ketiga konsep ini sebenarnya saling berkaitan. Demokrasi yang baik membutuhkan pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah akan mendukung penegakan hukum yang adil. Sebaliknya, jika salah satu tidak berjalan dengan baik, misalnya pemimpin tidak jujur atau hukum tidak ditegakkan secara adil, maka akan muncul berbagai permasalahan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kehidupan berbangsa dibangun di atas prinsip musyawarah, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum. Demokrasi dalam Islam diwujudkan melalui musyawarah yang tetap berlandaskan syariat. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab, sedangkan penegakan hukum bertujuan menciptakan keadilan tanpa membedakan siapapun. Apabila ketiga prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka akan tercipta masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.